Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Richard di Klinik Kecantikan Athena. Bagaimana liburannya? Mudah-mudahan bisa nyaman kumpul dengan keluarga. Ada dua paling sering lah ya, dua pasien yang paling sering datang ke klinik. Biasanya dimanapun sih, bukan hanya di klinik saya, tapi saya yakin berada di semua klinik kecantikan manapun ada dua pasien yang paling sering berkunjung, yaitu pasien yang mengeluhkan dengan jerawat, yang kedua adalah dengan flek, di mana-mana seperti itu ya. Tentu ada pasien lainnya, tapi jumlah terbanyak adalah jerawat dan flek. Hari ini saya akan bahas khusus tentang jerawat atau acne, di mana negara Indonesia ini masih banyak sekali masyarakatnya atau penduduknya yang masih berkutat masalah jerawat, ada yang jerawat besar-besar juga ya. Sedangkan di beberapa negara lain bahkan jerawat ini sangat sedikit sekali ditemuin. Nah, saya hari ini akan menjelaskan masalah jerawat ini, tapi tidak standar ya. Jadi saya akan menjelaskan dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti biasa, edukasi saya bukan edukasi yang umum. Saya nggak akan mulai dari apa itu jerawat. Saya pikir itu sangat umum. Kalian bisa searching di Google. Kalian sudah tahu juga bentuk jerawat itu bagaimana ya. Jerawat sendiri dibagi menjadi beberapa grade ya, grade 1, grade 2, grade 3, atau kita bisa bilang ya jerawatnya ringan, jerawat sedang, jerawat berat ya, kayak gitu ya. Ada banyak penyebab jerawat sendiri, ada dari hormonal, higien, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau bahas ke sana. Saya akan bahas spesifik tentang pengobatan jerawat. Bagaimana cara pengobatan jerawat yang baik dan tentunya benar ya. Beberapa jerawat itu nggak akan bisa sembuh kalau kalian tidak bantu. Artinya ada beberapa jerawat yang kamu biarin aja, terus dia sembuh sendiri. Ya, semua jerawat sebenarnya kalau didiamin juga akan sembuh sendiri. Tapi ada beberapa jerawat kalau kamu nggak akan bantu, dia nggak akan bisa sembuh sendiri, dia akan beranak pinak tambah banyak pasti ya. Apa metode bantuan untuk menyembuhkan jerawat? Yang paling penting adalah, tentu saja yang paling standar adalah krim, penggunaan krim. Nah, yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah, dok, saya sudah keliling dokter di kota, tapi jerawat saya tak sembuh-sembuh. Nah, itu yang akan saya bahas spesifik di sini. Jadi dia sudah coba krim, kita spesifik dokter deh ya. Jadi dokter A, terus 1 bulan kemudian dia pindah ke dokter B, nggak sembuh lagi, pindah lagi ke dokter C, pindah lagi ke dokter A, sampai ke dokter Z. Nah, kenapa nggak sembuh-sembuh seperti itu punya? Sometimes krim itu tidak cukup. Kita harus tahu dulu apa penyebab jerawatnya ya. Saya punya cerita, mungkin untuk mempermudahnya, saya punya analogi cerita yang mungkin akan mengubah cara pikir kalian. Jadi saya selalu cerita dengan pasien saya, kalau misalnya kalian melihat suatu tumpukan sampah, ya, satu tumpukan sampah yang besar sekali sampahnya, terus di atas sampah itu ada lalatnya, ya biasa kan temannya sampah ada lalat ya. Lalat itu adalah jerawat, saya andaikan seperti itu punya. Pertanyaan saya, kalau saya semprot Baygon di ke lalat tersebut, apakah lalat tersebut mati? Pasti mati lalatnya. Pertanyaannya, besok ada lalat baru lagi nggak? Iya, ada lalat baru lagi datang dan mungkin makin banyak. Pertanyaannya, apakah Baygonnya jelek? Tentu saja tidak. Bukan Baygonnya ini yang salah. Saya tanya, apa permasalahannya pada kasus seperti ini punya? Tentu saja sampahnya dong. Ya selagi sampahnya masih ada di situ, mau sampai kiamat pun saya nyemproti Baygonnya, besok lalat lain nggak akan datang. So, ini bukan permasalahan krim. Permasalahan penyebabnya apa? Ya, sampai berapa orang datang dengan jerawat, tapi komedonya banyak sekali, kulit matinya banyak, higiennya jelek sekali, wajahnya kotor sekali. Kamu mau olesin krim jerawat apapun, ya jerawatnya akan mereda, tapi akan timbul lagi jerawat yang baru, karena memang wajahnya kotor, sama seperti sampah dan lalat tadi. So, orang tanya dengan saya, dok, bagaimana caranya? Kenapa sih orang datang ke Athena rata-rata sembuh kayak gitu kan? Saya sudah berobat keliling kemana-mana, kenapa berobat di sini sembuh? Rahasianya simpel sih. Mari kita cari penyebabnya apa. Kalau dari cerita sampah dan lalatnya tadi, terus bagaimana cara menyingkirkan lalatnya? Bukan disemprot lalatnya, tapi buang sampahnya. Dengan kamu buang sampahnya, lalatnya aja bisa hilang loh. Pertanyaannya saya tanya dengan kamu sekarang, apakah dengan kita buang sampah ya, terus Baygon yang jadi tidak penting? No. Baygonnya tetap penting. Ya.
Dengan dibuang sampah, lalatnya masih ngibeng-ngibeng ya, berputar-putar di situ. Tapi tidak sebanyak sebelumnya. Tentu di sini peran baygonnya sangat penting untuk membunuh lalatnya sehingga tidak muncul lagi di situ. Nah, begitu juga dengan jerawat. Mari kita cari penyebabnya apa. Kalau misalnya komedonya banyak, wajahnya kotor, facial peeling amat sangat penting pada kasus seperti ini punya. Ada beberapa mitos, entah saya nggak tahu didengar dari mana ya. Facial tidak boleh pada pasien yang berjerawat punya. No. Facial itu sangat penting sebenarnya. Peeling itu dapat menyebabkan pori-pori besar, facial dapat menyebabkan pori-pori besar. Facial peeling yang benar tidak akan menyebabkan pori-pori besar. Facial peeling yang benar tidak akan menipiskan kulit. Oke, karena facial peeling itu tidak dilakukan setiap hari. Facial peeling yang benar itu akan mengangkat kulit mati, meregenerasi kulit kamu seperti kamu membuang sampah. Jadi itu akan membawa dampak positif bagi kulit kamu. Berapa kali dok? Apakah satu kali bisa benar? Saya nggak tahu. Kadang-kadang kita buang sampah satu kali cukup. Kadang-kadang kita bersihkannya butuh 2-3 kali. Tergantung seberapa besar sampahnya tentu saja. Tergantung seberapa besar masalahnya. Saya pikir karena hal inilah, sehingga memang tidak ada pengobatan yang spesifik untuk jerawat. Nggak ada yang namanya jerawat pakai krim ini aja atau treatment ini aja. Kita harus melihat case per case kasusnya bagaimana. Jadi kalau misalnya nyembuhin jerawat cuma pakai krim atau nyembuhin jerawat pakai facial peeling ini, saya pikir nggak perlu ada dokter di klinik kecantikan Athena. Datang aja bilang dengan adminnya langsung aja facial peeling. Tapi karena memang harus ada seninya di sini, kita melihat oh ini sampahnya masih banyak, komedonya masih banyak, oke kita bersihin lagi sampai stabil. Sometimes satu kali selesai, sometimes butuh beberapa kali. Saya pikir itu, mudah-mudahan analogi ini bisa merubah cara berpikir kalian. Jadi, ngobatin jerawat itu nggak sesimpel yang kalian pikirkan. Butuh seninya juga di dalam sini, dan butuh banyak aspek. Saya hanya mengingatkan, kadang kalau misalnya kalian bilang, kalian semprot baygon tadi ke jerawat, ke lalat. Kalian semprot baygon ke lalatnya tadi. Lalatnya mati, terus timbul lagi lalat lain, terus kalian bilang baygonnya jelek, kalian ganti merek lain, hit misalnya, sama satunya akan sama. Kalian pindah ke merek apapun juga akan sama, kurang lebih seperti itu. Malah kalau misalnya lalatnya pinter, suatu hari punya lalatnya cium baygon pun jadi nggak mati lagi karena semua sudah resisten. Oke, begitu juga kalau kalian cobain krim dokter A, pakai B, C, yang dikasih apa sih? Ya jujur aja, kalau misalnya memang pengobatan jerawat, krim malam ya pasti mengandung antibiotik, apalagi kalau misalnya jerawatnya bisa besar. Kalau misalnya antibiotik A kalian sudah resisten, antibiotik B kalian sudah resisten, datang ke saya pun ya sulit juga. Saya pun sulit bergerak pada kasus seperti itu punya. Jadi memang pengobatannya memang harus holistik. Hindarin penggunaan krim yang beli di pasaran, lalu ya oles saja tanpa konsultasi yang baik. Ya. Kenali permasalahan kulitmu, atasi dari awal, maka kamu akan menemukan solusi pada jerawat. Itulah alasannya kenapa rata-rata yang berobat jerawat ke Athena sembuh. Mungkin itu sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, tentu saja bagian jerawat. Ada beberapa orang yang punya punya masalah hormonal, sehingga ya masalah jerawat tentu saja tidak bisa terselesaikan. Nah, di sini Athena punya punya solusinya, yaitu infus acne. Infus acne itu nggak ada di tempat lain, cuma ada di Athena. Beberapa orang yang hormonal setiap kali datang bulan tetap aja timbul, ya kita nggak bisa menghentikan itu ya. Kamu ada pasien lucu yang datang dengan saya, dok sudah bagus dok, jerawat saya sudah terkontrol, tapi kalau misalnya saya datang bulan masih timbul jerawat, kayak gimana dok, saya mau hilang sama sekali, susah ya. Hormonal yang nggak bisa dicegah juga ya. Saya bisa reduce, saya bisa kontrol, tapi nggak bisa saya hilangkan, kecuali kamu mau saya buat tidak menstruasi, kan nggak mungkin. Makanya itu, infus acne ini sangat berguna sekali untuk controlling hormonal kamu supaya nggak mudah keluar lagi. Beberapa orang testimoni pasien saya setelah di infus acne, setelah menstruasi dia jerawatnya nggak mudah keluar, kayak gitu punya, bagus banget. Ya, itu salah satu pengobatan jerawat dari dalam. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like dan subscribe, tentu saja komen untuk postingan selanjutnya apa. Subscribe kalian itu gratis.
Tapi subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan konten dari saya. Jangan sepelekan itu, oke? Dan gratis, apa salahnya sih? Klik subscribe, tombol lonceng di sebelahnya. Sampai ketemu lagi.